Hai, jumpa lagi dengan saya Evi. Hari ini saya akan membuat basic decoupage. Kita akan membuat clutch ya dari anyaman pandan. Nah, macam ini. Nanti kita akan mengaplikasikan di sini tisunya. Nanti kira-kira seperti inilah ya. Nanti kira-kira seperti itu. Nah, adapun bahan-bahan selain medianya ini clutch dari anyaman pandan, kita harus siapkan juga tisu. Nih di sini saya ada beberapa macam tisu ya. Nah, kita siapkan tisu. Terus ada gunting lengkung juga. Tapi kalau nggak ada bisa skip ya. Terus ini ada kuas, ada lem juga. Terus jangan lupa ada spons. Nah, terus varnish yang water base ya, water base. Nih, varnishnya saya ambil 2. Nanti saya pilih mau yang mana. Jangan lupa ya hair dryer juga, soalnya sekarang kan kita mendung ya, nggak ada matahari, jadi kita pakai hair dryer biar cepat. Nah, untuk tekniknya kita mulai aja ya dengan menyiapkan clutchnya yang akan kita aplikasikan dengan tisu ya. Nah, di sini ada tisunya. Saya pilih yang gambar bunga. Tapi untuk pertama kita harus memberikan lem di sini ya. Kita berikan lem. Nah, ini ada lemnya ya. Nah, untuk pertama-tama kita lem di sini. Kita kasih lem sampai penuh aja ya. Setelah semuanya terlumuri lem semua, kita hair dryer, kita keringin aja. Oke ya teman-teman, ini sudah kering. Nah, kita simpan dulu. Sekarang kita siapkan ini tisunya. Nah, tisunya kita ukur dulu ya. Nanti untuk ukurannya yang akan kita tutup dengan ininya segimana, baru kita bisa potong di sini. Gitu. Kita harus mengukurnya dulu. Jadi saya potong di sini. Kita potong. Kita perlunya setengahnya aja. Untuk cara membuka tisu ini, kita ambil di sini, kita ambil tangan kita sedikit kasih lem. Nih, kasih lem ya tangannya. Terus nanti langsung dibuka tisunya. Nah, tisunya udah kita buka. Kemudian kita ambil spons. Udah siap ada air ya. Udah dikasih air sponsnya. Nih. Kita basahin, kita peras. Jadi di sini cukup basah-basah sedikit lah, nggak usah terlalu basah. Kemudian kita tekan. Di situ kita tekan di sini ya.
sisa-sisa ini kita bisa buang, bisa menggunakan kuas atau spons. Ini juga nggak apa-apa, kita bisa gunakan kuas atau spons. Nah, kita buang kayak gini aja nih, nanti dia terlepas. Kita buangnya kayak gitu ya. Sudah rapi, udah kelihatan bagus ya, padahal ini belum selesai. Terus kita tekan-tekan di sini, di bagian yang ujungnya. Kalau masih ada yang nempel, pinggirannya kita ambil lagi. Nah, ini ya, sudah rapi ya, kira-kira seperti ini. Kemudian kita hair dryer lagi, kita hair dryer lagi. Kita hair dryer sambil kita periksa ya. Kita hair dryer sambil kita periksa. Barangkali ada yang belum masih kelewat ya, maksudnya belum kena, tadi kena sponnya belum bener gitu kan. Nah, saya lihat di sini ada yang belum. Nah, ada yang sedikit kurang. Nah, tekan aja, tapi ditekan tapi jangan digeser ya. Cuman kita tekan. Jangan geser, itu tidak bagus. Nanti bisa sobek kertasnya, si tisunya ini. Kita cukup menekan aja. Jadi ketika kita menekan tidak boleh menggesernya, hanya boleh menekan. Walaupun keras, menekannya sedikit bertenaga, tapi kalau tidak bergeser tidak masalah, nantinya tidak akan sobek. Walaupun kita pakai sedikit tenaga untuk menekannya, mungkin takutnya tidak ada yang terkena dengan airnya ini. Nah, paling tidak kita menekan gitu tidak ada akan sobek, kecuali kalau misalkan nanti tekannya geser gitu pasti sobek gitu ya. Kita cek lagi nih, takutnya ada yang belum terkena ini. Cek lagi aja supaya udaranya, udara yang ada di dalamnya dia kepencet ya, terus dia bergeser keluar. Saya rasa udah bagus, udah nggak ada yang kelewat ya. Kita mulai hair dryer lagi. Sudah kering ya. Nah, nanti kita harus dikasih lem lagi. Kalau udah kering kayak gitu, kita kasih lem lagi. Jangan lupa ya, harus rata semuanya, harus sampai kena lem ya. Nih, ini dilem lagi untuk menghindari adanya si tisu itu yang belum kena gitu kan, belum kena lemnya. Jadi kita harus dilem lagi di sini gitu. Jadi ya kalau ada yang kelewat tuh ya aman, yang kelewat tuh bisa aman. Nah, pokoknya kita kasih lem semuanya harus kita kasih lem. Jangan sampai ada yang terlewat gitu ya. Kita kasih lem semua ya. Kalau misalkan sudah selesai, sudah dirasa ya udah cukup gitu kan, kita keringin lagi. Nah, kita hair dryer lagi. Kalau misalkan di luar panas ya, kita nggak usah pakai hair dryer. Kita cukup menjemurnya pakai matahari,
pakai sinar matahari, atau kalau misalkan tidak ada sinar matahari, kita cukup disimpan aja. Nah kayak gitu, geletakin aja. Kitanya bisa masak, bisa beres-beres rumah, bisa apa gitu ya. Ininya geletakin aja, nanti dia juga kering sendiri. Nah sekarang kita hair dryer aja ya, biar cepat. Oke ya, ini kita tadi sudah dikeringkan, ini udah kering. Kemudian terakhir kita kasih ini, kita kasih apa namanya, varnish ya. Ini untuk finishing, supaya saya kasih yang glossy supaya dianya mengkilat, sedikit mengkilat. Tuh kita kasih, tidak harus terlalu banyak, tipis-tipis aja dulu. Kita kasih semua di sini. Kemudian kita hair dryer lagi ya. Kita hair dryer lagi. Kalau varnish itu tidak tidak harus lama ya, karena cepat kering juga dibandingkan dengan tadi lem ya. Nah teman-teman, ini dia hasilnya nih, bagus ya tuh. Nah jadi ini adalah teknik basic decoupage. Jadi buat teman-teman yang mau coba di rumah, coba buat, nah bisa mengaplikasikan gambar sesuai dengan warna yang sudah ada. Tapi jika misalkan gini, misalkan kita punya yang polos ya, nggak ada ininya, kita bebas mau warna apa aja. Tapi kalau misalkan ada warna, si clutchnya ya, si dompetnya udah ada warna, kita harus sedikit harus matching ya, harus matching sedikit. Karena kalau nabrak-nabrak juga sebenarnya bagus-bagus aja gitu ya kalau suka. Tapi kalau saya sebenarnya lebih suka sedikit ada senada gitu ya. Kalau terlalu nabrak juga nanti malah jadi norak ya. Nah ini dia hasilnya, bagus sekali nih ya, udah siap untuk dibawa ke pesta nih. Jadi tidak harus beli ke toko mahal-mahal, cukup buat sendiri, hasil karya sendiri, lebih membanggakan ya teman-teman, lebih menyenangkan nih hasilnya. Jadi kita bisa bawa ke pesta pakai tas ini. Oke ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mudah-mudahan bisa diikuti di rumah. Selamat mencoba. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah subscribe. Jangan lupa yang baru menonton, silakan untuk subscribe, like, komen, dan jangan lupa di share ya. Terima kasih.